Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang cara mudah belajar Canva. Ini di chapter yang kedua ya. Ini di pembahasan yang kedua yaitu menggunakan tools Canva. Gimana caranya menggunakan tools yang ada di Canva. Jadi materi sebelumnya kita udah pengenalan tools apa aja yang ada di Canva. Nah, di sini kita langsung masuk ke gimana sih cara menggunakan tools Canva. Nah, di sini kita akan belajar pelan-pelan, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian juga praktek nih di rumah gitu ya. Bagi yang juga sudah punya Canva, ini Bapak Ibu boleh dibuka Canva-nya gitu ya. Nah, ini saya akan coba share screen ya Canva-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian juga boleh dibuka ya Canva-nya untuk kalian belajar gitu. Jadi ini masih di tahap yang kedua, jadi nggak ketinggalan banget nih Bapak Ibu sekalian kalau mau mulai gitu ya. Jadi jangan takut terlambat banget gitu ya. Karena kita baru pertemuan yang kedua. Oke, Bapak Ibu bisa dibuka Canva-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana menggunakan tools yang ada di Canva. Nah, di sini Bapak Ibu masih yang kemarin ikut, masih ingat gimana caranya membuka file baru di Canva? Ya, atau ada yang sudah punya sudah biasa bikin apa mainan Canva sebelumnya Bapak Ibu? Belum ada ya? Oke. Sekarang gini, saya akan praktekkan aja ya Bapak Ibu sekalian. Ini apa namanya? Kita bikin cepat aja ya. Pertama, gimana kita menggunakan tools, otomatis kita harus bikin project dulu nih di Canva ya. Caranya di bagian kanan bawah, pojok kanan bawah itu Bapak Ibu sekalian ada tanda tambah ungu gitu ya, tanda plus ungu, itu kita klik gitu. Lalu kita mau bikin apa nih Bapak Ibu sekalian? Misalkan kita mau bikin uh, story gitu ya. Kita coba cari story. Bentar. Oke, atau kita mau bikin konten Instagram gitu ya. Feeds Instagram. Lalu kita buka aja. Nah, ini kita sudah masuk ke apa namanya? Kita masuk ke project, kita masuk ke editing Canva. Nah, Bapak Ibu yang baru join ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa apa namanya? Bisa menggunakan template-template yang ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau untuk menggunakan template Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin ajarinya di next pertemuan gitu ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar gimana menggunakan tools-tools yang ada di Canva gitu ya. Jadi kalau pakai template itu di pertemuan selanjutnya. Cuman ini buat bayangan aja Bapak Ibu sekalian. Ini kan kita bikin feeds di Instagram yang ada di profil kita tuh. Nah, di sini Bapak Ibu akan keluar template gitu. Jadi Canva ini akan memberikan rekomendasi template yang bisa kita pakai gitu. Ini tinggal dipilih nanti, lalu Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja dalamnya. Cuman ini akan kita bahas di next di next pertemuan gitu ya. Gimana menggunakan template lalu dibikin sampai jadi. Ya, template nih jadi salah satu tools juga, tapi kita nggak pakai dulu hari ini ya. Nah, tools yang lain ada apa aja sih Bapak Ibu sekalian? Itu di paling bawah ya, di layar di bawah tuh ada template, ada elemen, ada galeri, ada unggahan, ada teks dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu nih dari masing-masing tools tersebut gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Sudah bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian.
Di sini ada gimana sih caranya menggunakan tools Canva gitu ya. Intinya temanya hari ini adalah itu. Nah, ini kita coba lihat tools elemen. Jadi Bapak Ibu sekalian, tools elemen tuh ada banyak ya. Sorry. Ini agak lemot karena Canva ini bergantung sama ini lagi ya, Bapak Ibu. Canva tuh bergantung sama jaringan gitu ya. Makanya tadi lemot. Nah, ini tools di tools elemen tuh ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya kita pakai gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal dipilih aja gitu. Semisal Bapak Ibu mau masukin sebuah garis dan bentuk gitu ya. Ya udah tinggal dipilih garis dan bentuknya. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal pilih garis dan bentuk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu. Semisal Bapak Ibu pengen bikin flyer ya, pengen bikin flyer untuk bisnis opportunity sharing. Terus pengen masukin foto gitu ya, Bapak Ibu sekalian pengen masukin foto Bapak Ibu sekalian, tapi ada apa ya? Ada shape-nya, ada bentuk-bentuk yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini gitu ya. Ada banyak banget bentuknya ya. Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di sini saya akan pilih salah satu di antaranya untuk sebagai contoh menggunakan toolsnya gimana sih. Nah, semisal kita pilih yang ini ya. Oke, tinggal diklik aja Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bentuknya sudah terlihat. Ya, ini salah satu tools Canva yaitu bentuk. Nah, ini Bapak Ibu eh, kalau mau masukin bentuk gitu ya tadi caranya di pojok kiri bawah, sorry. Di pojok kiri bawah Bapak Ibu kasih tambah ya. Tanda tambahnya diklik ya. Lalu dipilih nih mau masukin elemen, mau masukin dari galeri, mau masukin teks dan seterusnya. Gitu. Semisal Bapak Ibu mau masukin elemen tadi ya, bentuk kayak gini. Tinggal diklik jadi masuk ke editing kita. Nah, di sini saya mau lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ya. Di editing ini kita bisa hapus, kita bisa kalau hapus ya udah jadi terhapus ya Bapak Ibu. Nah, kalau 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 mau hapus gitu jadi eh, elemennya, asetnya diklik, lalu kita pilih hapus. Begitu juga bisa diduplikat. Diduplikat tuh bisa di copy paste Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal dipilih gitu ya, apa namanya elemennya yang mana, bentuknya yang mana, lalu diklik duplikat gitu. Nah ini jadi ada dua Bapak Ibu. Ya itu duplikat ya kayak gitu. Jadi bisa di copy paste gitu. Nah selain duplikat, kita bisa ganti warna. Semisal Bapak Ibu tema warna apa namanya untuk flyer BOS-nya warna HDI gitu merah ya. Nah ini Bapak Ibu bisa ganti nih warnanya. Di sini karena ada dua bentuk gitu ya. Ini kita bisa ada dua warna. Jadi misalkan kita mau ganti yang bagian belakangnya yang agak gelap, kita bisa ganti Bapak Ibu warnanya. Gitu. Misalkan warna HDI merah gitu ya. Ya udah kita ganti merah. Atau Bapak Ibu mau warna seperti B gitu ya, agak kuning atau agak emas itu boleh. Jadi pilih sesuai dengan kebutuhan aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk warna juga Bapak Ibu bisa pakai palet warna. Palet warna tuh kita bisa mengambil warna dari manapun. Itu caranya di bagian bawah ada icon seperti pensil ya. Itu kita pilih. Nah, ini kita bisa pilih warna dari manapun gitu ya. Jadi warnanya akan mengikuti warna yang kita pilih gitu, yang ada di sini. Kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tools ini berguna ketika Bapak Ibu ada icon lain gitu ya, ada foto misalnya mau disesuaikan gitu fotonya. Ini bisa. Misalkan itu, kalau sudah dipilih, kita klik selesai di bagian pojok kanan bawah. Nah, jadi warnanya akan mengikuti Bapak Ibu sekalian. Gitu. Seperti itu, ya. Lalu warna kedua juga bisa diganti, misalkan mau pakai warna putih, warna hitam dan seterusnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Selain ganti warna, kita juga bisa dianimasikan. Nah, tapi kalau dianimasikan ini ya untuk bikin video, jadi kita nggak pakai ya. Lalu transparansi. Nah, ini transparansi itu sebuah bentuk kita bisa atur transparansinya. Bisa kayak nggak terlalu kelihatan sampai kelihatan banget ya. Ini transparansi ya. Ini berguna buat kapan? Nanti ketika transparansi ini biasanya kalau saya pakainya untuk gambar-gambar foto gitu. Jadi kalau misalkan fotonya pengen saya taruh, tempelin, tapi saya bikin transparansi itu. Biasanya saya bikin transparansi gitu ya. Selain transparansi adalah apalagi ada posisi. Jadi posisi ini lebih ke misalkan Bapak Ibu bingung nih mau naruh di tengah tapi nggak tahu nih patokannya yang mana. Bapak Ibu tinggal dipilih aja tuh. Jadi dia akan ke tengah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Atau mau taruh di pojok kiri atas, ini bisa. Kiri, atas kiri itu. Nah, ini memudahkan sekali Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau manualnya kan gini kita ya. Gini gitu ya. Benar-benar harus pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau kita mau simetris, kita klik aja posisi, misalkan mau di tengah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu gunanya posisi. Ya. Lalu kalau mau geser, ya tinggal digeser ya. Ini kalau mau digeser pelan-pelan tuh. Ya, ada ke bawah, ke atas, ke samping. Gitu ya. Oke. Selain geser, ada lagi komentar. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalkan takut lupa nih, oh, ini dikasih komentar aja. Ini ini dimasukin foto pembicara misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan udah malam nih ngeditnya, terus tapi ada ide, tapi maunya nerusin besok. Biar Bapak Ibu nggak lupa, ini tinggal dikasih komentar aja gitu. Jadi ketika, nah kayak gitu ya. Jadi ketika kita klik, nah ini akan ada komentarnya gitu. Kalau kita lihat komentar, no, ada komentar. Jadi kita nggak lupa. Ini juga bisa kita gunakan kalau kita kerjanya sebagai satu tim, cuman kayaknya jarang. Gitu. Jadi kita bisa saling memberikan komentar. Nah, selain komentar ada apa lagi? Ada kita bisa bikin tautan. Maksudnya apa sih? Tautan itu. Jadi di sini kita bisa kasih tautan. Jadi dari icon ini bisa diklik nantinya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Selain itu kita bisa kunci. Maksudnya dikunci gimana sih Bapak Ibu sekalian? Namanya Canva, kan namanya ngedit tuh kita kan biasanya elemennya banyak banget ya. Misalkan Bapak Ibu udah dia di sini nih, terus misalnya saya masukin lagi gitu ya. Nah, ketika saya pengen geser ini tapi ini malah yang kegeser. Kenapa bisa gitu, Bapak Ibu sekalian? Karena ini belum dikunci. Jadi kita bisa kunci. Nah, ketika kita udah kunci, dia nggak bisa diapa-apain, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah khawatir takut dia akan tergeser gitu ya. Kalau kita mau geser, kita buka dulu kuncinya, baru kita geser. Seperti itu. Ya. Oke. Selain itu ada apa lagi? Ada banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya. Itu tools dari satu elemen di Canva. Ya. Ini toolsnya simpel kok, cuman hapus, ganti warna, transparansi dan seterusnya. Ini tools simpel aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Belum ada ya? Kalau belum ada, kita lanjut lagi nih, ya. Kalau kecepatan, mohon dikasih tahu ya. Selain tools bentuk, ada apa lagi sih? Gitu ya. Ada banyak ya di elemen ini, Bapak Ibu sekalian. Ada panah, bingkai dan seterusnya. Ada foto juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai. Nah, ini tools bingkai nih. Ini khusus saya kasih tahu juga deh. Bingkai itu buat apa sih Bapak Ibu sekalian kalau di dunia nyata? Bingkai. Buat apa ya bingkai? Bingkai itu kan buat
ada foto, ya kita masukin ke bingkai. Jadi fotonya mengikuti bentuk bingkai. Nah, ini sama halnya kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi Canva menyediakan bingkai-bingkai yang nantinya akan bisa dimasukkan ke foto Bapak Ibu gitu. Semisal saya mau ngasih bingkainya lingkaran nih, gitu ya. Bingkai lingkaran. Kenapa saya bingkai lingkaran? Karena di sini saya mau tempelin di bawah sini nih, gitu. Jadi biar nah ini juga kalau Canva bisa di zoom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau terlalu detail kita bisa zoom nih biar lebih detail gitu. Nah, oke, ini bingkai. Fungsinya bingkai buat apa sih Bapak Ibu? Fungsinya bingkai adalah kalau kita mau masukin foto gitu ya. Kalau kita mau masukin foto ke dalam bingkai tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu harus masukin fotonya Bapak Ibu dulu gitu ya. Di galeri misalnya. Ada foto saya nggak ya? Gitu ya. Semisal Bapak Ibu masukin nih foto galeri Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, semisal ini ya, contohnya gitu. Kita mau masukin foto si kucing. Mana ya? Oke, agak ini ya, Bapak Ibu, agak lama karena balik lagi tergantung sama apa size-nya. Ini kan size-nya lumayan besar, jadi dia agak lama masuknya. Nah, ini semisal kita mau masukin foto kucing ini ke bingkai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masukin dulu fotonya ke dalam editing, lalu kita tinggal ke atasin. Nah, ini akan masuk sendiri. Gitu. Jadi kelihatan ya, kucingnya tuh masuk ke dalam bingkai lingkaran tadi. Gitu. Ini juga bisa diganti dengan foto apapun Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, ya. Itu contoh penggunaan tools yang kedua Bapak Ibu, ya. Sampai sini ada yang mau dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Tadi tools elemen udah ya, itu tools elemen banyak ya yang bisa. Jadi tinggal dimasukin aja. Bapak Ibu butuhnya apa? Butuhnya grafis ya udah klik grafis. Grafis tuh gampangnya apa ya? Kartun gitu ya. Misalkan grafisnya tentang madu gitu ya, honey. Gitu, cari. Nah, ini kan ada madu. Gitu, tinggal dimasukin. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi tools elemen ini mempermudah kita untuk mau masukin apa ada gitu ya. Selain tools elemen, Bapak Ibu sekalian ya, ini kan tools elemen. Ini ada banyak nih pilihannya, ada foto dan seterusnya. Intinya semua hal yang berbau elemen gitu ya. Video pun ada. Gitu. Kita tinggal masukin. Lalu tools gallery. Tools gallery ini untuk apa tadi ya? Bapak Ibu sekalian, tools gallery kalau kita mau masukin foto yang ada dari galeri kita gitu. Semisal nih ya, oh ternyata saya nyimpennya di galeri saya simpennya di ini, di WhatsApp dokumen gitu semisal ya. Nah ini gitu. Ini kita mau masukin foto ini misalnya Bapak Ibu. Ya udah kita pilih lalu yang ungu ya tambahkan ke halaman. Jadi nanti fotonya akan masuk gitu. Itu kegunaan dari tools galeri. Jadi kalau kita mau masukin sesuatu dari galeri itu kita bisa masukin gitu ya. Oke. Itu tools galeri ya. Selanjutnya ada tools apa lagi? Jadi intinya tools galeri dibuat apa sih Bapak Ibu? Jadi tools galeri gunanya untuk memasukkan semua apa ya, aset gitu ya, aset atau gambar yang ada di dalam galeri kita gitu, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Gitu. Kalau fungsi dari tools elemen apa?
fungsi tools elemen ini gunanya untuk memasukkan elemen-elemen. Elemen tuh dalam artian banyak ya, ada garis, bentuk, foto, grafis, bahkan video pun ada, Bapak Ibu sekalian. Yang apa? Yang udah disediakan sama Canva gitu ya. Jadi bedanya elemen sama galeri itu. Kalau elemen udah disediain sama Canva, kalau galeri ya yang ada dari galeri kita sendiri gitu. Kenapa harus ada dua? Sekarang kasusnya gini. Semisal Bapak Ibu mau masukin foto produk. Kira-kira kalau di Canva ada nggak sih produk HDI? Nggak bakal ada ya Bapak Ibu sekalian. Semisal gini ya. Karena apa? Karena yang di elemen ini ya yang disediakan yang disediakan sama Canva ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita cari Clover Honey gitu ya misalkan, ini nggak akan ada Clover Honey-nya. Tuh, nggak ada kan Bapak Ibu? Ada Clover Honey nggak di sini? Adanya cuma madu secara umum atau bunga Clover. Hanya itu aja. Gitu Bapak Ibu sekalian. Atau misalkan kita mau cari di sini Propoelix gitu ya. Propoelix gitu ya. Ada nggak? Maaf, kami tidak dapat menemukan hasil untuk Propoelix. Kenapa? Karena Canva tidak bekerja ya bukan bagian dari HDI, jadi dia nggak akan ada. Nah, gimana caranya kalau kita mau masukin foto Propoelix ya, Bapak Ibu? Ya kita masukinnya dari galeri. Jadi kita harus save dulu di apa namanya? di handphone kita, baru kita cari galeri itu yang mana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai sini bisa dipahami bedanya elemen dan galeri ya. Gitu. Ya, banyak. Nah, semisal kita mau masukin produk Propoelix Plus nih, masukin. Jadi memang harus dari galeri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Ya, fungsinya galeri. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada apa namanya? Ada elemen apa lagi sih ya gitu. Ada tools apa lagi? Ada tools elemen, tools galeri, unggahan. Nah, ini mirip-mirip dengan galeri gitu ya. Jadi apa yang udah kita unggah ke dalam Canva ini akan masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi semisal Bapak Ibu pengen mau pakai Propoelix berkali-kali. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek. Kalau ke galeri kita cari lagi Propoelix. Tapi misalkan kita udah pernah unggah, ya udah cari aja di unggahan, di tools unggahan ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk cari ke galeri lagi karena udah dimasukin ke sini Bapak Ibu sekalian gitu. Oke. Ya, lanjut kita selanjutnya ada tools text ya. Nah, teks ini Bapak Ibu sekalian, ini Canva menyediakan banyak banget font yang bisa kita pakai gitu. Gitu ya. Ya. Jadi teks ini tuh kita banyak kok yang bisa kita pakai kombinasi-kombinasi font ya. Nah, yang ada tanda icon apa namanya? Mahkotanya ini yang berbayar Bapak Ibu sekalian. Tapi yang enggak berbayar, yang gratis pun banyak juga. Cuman kalau yang berbayar memang lebih menarik ya font-fontnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau emang mau perlu gitu ya, mau eksplor lebih jauh, lebih baik yang berbayar gitu. Ini ada banyak font-font yang bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian gitu. Saya boleh tanya nggak, semisal Bapak Ibu mau bikin flyer tentang apa nih gitu.
Misal Bapak Ibu mau bikin flyer tentang ini ya, quotes gitu ya. Nah, kira-kira font mana sih yang bagus buat quotes? Nah, ini kita tinggal cari gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semisal quotes, oh ini kayaknya bagus buat quotes, tinggal kita pilih nih. Nah, dia akan masuk nih, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini kan buat quotes. Atau Bapak Ibu semisal eh, mau yang kelihatan banget tuh. Oh, ini nih bisa loh kita pakai, ternyata gratis gitu. Ini kan apa namanya? Gede gitu ya. Dan ini kita bisa ganti warna fontnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau mau ngedit-ngedit di sini merah dan seterusnya. Ya, itu untuk font. Nah, untuk font sendiri ini saya bahas dikit. Jadi font ini kalau di font di mana di Canva ini kita juga bisa nih ganti gitu, ganti fontnya jenis apa tuh, ada banyak banget Bapak Ibu ya, ada banyak banget jenis font. Jadi kalau mau ganti jenis font, diklik gitu ya, elemen fontnya, lalu di sini ada tulisan font ya, kita pilih. Nah ini kalau Bapak Ibu mau ganti fontnya gitu ya, font tuh font style, jadi jenis fontnya tuh Bapak Ibu bisa ganti ya. Misal enggak kayak gitu font bentukannya, tapi yang lain saya maunya, bisa Bapak Ibu sekalian. Gitu. Misalnya kayak gini. Nah itu dia akan keganti ya, kelihatan ya. Kayak gini. Ada banyak banget font di Canva, Bapak Ibu sekalian, walaupun yang gratis juga banyak ya. Gitu. Jadi enaknya pakai Canva tuh dia gratisnya tuh banyak yang dikasih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih leluasa juga ganti-gantinya. Kayak gitu. Ya. Oke. Itu ganti font. Lalu gimana caranya untuk mengubah ukuran font? Misalnya ini terlalu besar. Tinggal diklik aja. Jadi Bapak Ibu klik dulu fontnya, lalu klik ukuran font. Nah, ini bisa dikecilin sampai kecil banget, bisa digedein sampai gede banget, ya. Gitu. Itu ya. Nah, misal kayak gini masih kurang gede, tapi kan di ukuran font udah mentok nih. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu tinggal tarik aja di sini nih. Ini kan ada titik di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah nih. Ini Bapak Ibu bisa tarik aja. Sorry. Atau salah satunya ya ditarik. Nah, dia akan gede. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Warna ya, warna bisa diganti. Nah, di sini enaknya Canva, dia udah ada sugesti warna nih Bapak Ibu dari aset-aset yang lain. Ya, misalkan tadi gambar kucing, oh udah ada sugesti warna yang cocok kira-kira apa gitu, ya. Misalkan gitu, ya. Dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita juga bisa pilih warna biasa. Oke, selain warna, kita bisa pilih format. Ini formatnya mau center, tengah, mau ke rata kanan, rata kiri, atau justify. Lalu mau miring, lurus, ada underline atau enggak, ini bisa. Mau gede, kecil, tulisannya kecil semua, gede semua bisa. Mau dinomerin bisa ya, mau diangkain bisa. Gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini format font. Lalu habis itu ada jarak. Nah, ini kita bisa juga atur jarak antar huruf. Ini kan 0 ya, jarak antar huruf. Ini kita bisa renggangin tuh, lama-lama renggang. Atau bisa kita dempetin di minus, lama-lama dempet gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita bisa leluasa ngedit gitu ya. Misalnya mau pakai efek seperti judul-judul film, dia kan agak renggang fontnya. Ini kita bisa pakai gitu. Direnggangin gitu ya. Kalau mau biasa aja ya udah 0 gitu. Di nolin, sorry.
Jadi biasa. Lalu jarak baris. Ya, ini jarak baris kayak gimana sih, Bapak Ibu? Nah, kalau jarak baris harus dalam satu paragraf yang sama ya. Dan ini kunci kotak teks, jadi mau di kotaknya tuh di tengah, di bawah, atau di atas. Nah ini coba kita bikin ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada apa lagi? Ada efek. Nah ini efek dari sebuah font, ini kita bisa bikin efeknya. Ini nggak ada efek nih. Kalau mau bikin bayangan bisa, ya kelihatan ada bayangannya. Mau bikin timbul, oh bisa. Jadi kayak ada shadow-nya. Mau bikin berongga, bisa. Mau bikin splice, kayak gitu. Jadi enaknya Canva tuh kayak gini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak banget apa namanya apa yang bisa kita explore dari sini. Mau glowing gitu ya, tuh kelihatan. Misalkan kita gini glowing, tapi kok merah gitu ya, udah kita ganti warnanya glowing yang ungu gitu misalnya. Tuh, jadi gitu ya kelihatan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Efek ya. Gitu. Ini ada itunya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, saya suka yang gini. Misalnya gini ya. Lalu juga bentuknya juga bisa diganti-ganti, Bapak Ibu. Bentuknya bisa biasa aja, lurus, atau bisa melengkung. Ya, ini tergantung dengan kebutuhan sekali lagi ya. Kalau melengkung gitu. Ya. Kalau melengkung berarti misalkan melengkung, lalu oh berarti jaraknya dijauhin nih, jarak kata huruf biar kelihatan. Nah, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk huruf. Jadi banyak dari huruf aja tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Seterusnya ada apa lagi? Ada transparansi, ya sama ya kayak tadi ya, ke belakangnya dikunci dan lain-lain gitu. Bapak Ibu. Oke. Sampai sini untuk tools font bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut ya. Kalau sudah, kita lanjut nih. Font udah, lalu habis elemen, galeri, unggahan, teks ya. Teks ini bisa kita pakai fontnya. Fontnya banyak ya Bapak Ibu yang gratis, banyak banget. Jadi jangan takut kehabisan font ya. Dan ini kita bisa lebih apa namanya? Kita bisa lebih bagus juga desain kita. Tuh font banyak banget. Habis itu ada namanya tools latar belakang Bapak Ibu sekalian. Nah, latar belakang buat apa sih? Jadi desain kita kan setiap desain biasanya ada latar belakangnya gitu ya, ada background-nya. Nah, ini si siapa namanya? Canva menyediakan banyak banget latar belakang background yang bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian. Gitu. Mau itu berbentuk warna, tekstur dan lain-lain gitu ya, Bapak Ibu. Jadi banyak banget yang bisa dipakai. Dan di sini di tiap tools itu ada fitur search di sini di atas. Nah, ini Bapak Ibu bisa eh, bisa cari temanya apa, misalkan mau bikin flyer tentang clover honey, ya udah di sini tuh ada 2 gitu ya, walaupun nggak banyak, atau lebahnya gitu 2 juga, atau misalkan tentang bisnis gitu ya, Bapak Ibu cari aja bisnis, oh, nggak ada bisnis gitu. Oh, nggak ada. Misalkan tekstur, Bapak Ibu mau pakai background tekstur. Nah, dia menyediakan banyak background tekstur. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini kegunaan dari tools background ya. Kita bisa masukin background yang macam-macam. Gitu. Ya, misal kita pilih nih ya. Nah, jadi background kita berubah tuh, Bapak Ibu. Kayak gitu backgroundnya. Oke. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi.
Selain latar belakang, ini kesananya tuh udah lain-lain gitu ya. Jadi banyak juga tools yang lainnya nih. Nah ini Bapak Ibu misalkan foto gitu ya. Bapak Ibu bisa masukin foto gitu. Atau lainnya lagi apalagi nih ada audio, ada video, bagan dan seterusnya. Nah di sini yang menarik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau mau bikin QR code, Bapak Ibu nggak perlu lagi capek-capek ke internet ya. Bapak Ibu tinggal dipilih nih ada namanya tools QR code gitu ya. Tahu kan Bapak Ibu QR code? Jadi ketika kita scan dia akan menuju link yang ada di dalam QR code gitu ya. Kita coba pilih QR code. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukin URL-nya ya. Nah, sekarang di sini siapa nih yang mau masukin URL-nya? Siapa? Misalkan link tree-nya. Di sini Bapak Ibu ada yang mau jadi volunteer. Kira-kira benar nggak nantinya ya? Bisa di-scan nggak nih? Ada yang mau volunteer QR link tree-nya? Nih biar saya tulisin. Bapak Ibu tinggal klik aja di kolom komentar ya. Atau link yang lain boleh selain link tree. Link Instagram. Jadi di sini link yang kita masukin akan dibuat menjadi QR code Bapak Ibu sekalian secara otomatis gitu. Oke, silakan. Ada yang mau volunteer? Kalau nggak ada saya pakai punya sendiri ya. Oke, saya pakai punya sendiri aja deh. Jadi di sini misalkan saya mau pakai link tree link tree dari Instagram saya gitu ya. Nah, ini saya bisa pakai ya. Jadi Instagram saya ada link tree-nya gitu. Linktree Arunika Art gitu. Ya udah kita masukin aja linknya ya di sini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa copy atau bisa diketik ulang. Ya, misalkan kita masukin Linktree Arunika Art. Nah di sini kita tinggal masukin Linktree tadi ya. Linktree slash Arunika Art. Jadi Bapak Ibu yang udah punya Linktree misalkan mau masukin, ini link apapun ya, nggak mesti Linktree, ini link apapun yang mau Bapak Ibu masukin. Buat apa? Semisal Bapak Ibu mau bikin flyer tentang promosi Clover Honey. Terus gimana caranya si calon customer ini lebih mudah menghubungi Bapak Ibu? Mereka bisa QR code. Nah, isi QR code itu isinya mungkin nomor WhatsApp Bapak Ibu atau link tree Bapak Ibu atau apalagi ya. Kalau yang Bapak Ibu yang punya learning center mungkin Instagramnya dan seterusnya gitu. Ini kita udah masukin link tree-nya, kita klik aja buat kode. Jadi dia akan secara otomatis bikin QR code kita sendiri. Jadi nggak perlu capek-capek Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi kita udah punya kita udah punya QR code sendiri ya. Ini Canva ini memudahkan banget gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya biasanya kalau bikin QR code itu saya ke online dulu, ke website online. Tapi di Canva ini dia menyediakan loh gimana QR code kita bisa di QR code kita QR code kita bisa dibuat secara otomatis gitu ya. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian, itu Linktree QR code. Selain itu juga ada banyak ya. Ini Bapak Ibu bisa explore lagi sendiri nanti. Ya. Tadi yang menarik sih link QR code, lalu ada Google Maps, Bapak Ibu bisa masukin alamat Bapak Ibu gitu ya. Ada link YouTube dan seterusnya, ada banyak banget di sini yang bisa dimasukin. Instagram. Ya. Semisal mau masukin Google Maps gitu ya. Ini tinggal dicari. Jadi kita mau kemana nih? Misalkan HDI Kedoya ya di sini. Jadi kita mau bikin acara trainingnya di HDI Kedoya, kita bisa masukin maps-nya. Dengan syarat ini lebih mudah ketika kita udah punya maps di Google Maps gitu. Kalau HDI Kedoya kan emang udah ada ya maps-nya
Gitu, Bapak Ibu sekalian. Free. Ini dicari, tadi ada sih bisa. Nah, HDI Learning Center Kedoya, Jakarta Barat. Ini kita tinggal klik aja. Kita klik, nah dia akan munculin maps-nya gitu Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi kalau dibuka secara digital, dia bisa kelihatan tuh maps-nya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu adalah pengenalan tools yang ada di Linktree ya Bapak Ibu sekalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ini pengenalan toolsnya udah selesai nih. Gitu. Ya, ada banyak tools. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi itu pengenalan tools yang ada di Canva ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini pertama kita belajarnya dikit-dikit dulu ya. Nah, kalau udah pengenalan tools udah apa namanya? Udah lancar, baru besok kita masuk ke template. Kita coba bikin satu konten yang memang misalkan konten soft selling kita coba bikin besok menggunakan template ya. Kalau menggunakan template itu lebih gampang. Ini sampai sini dulu teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya.